Jemaat yang kekasih, kita tiba dalam pemberitaan firman Tuhan di minggu Advent yang keempat ini. Sebelum kita akan membaca firman Tuhan menjadi landasan pada minggu Advent yang keempat ini dalam 1 Tawarik 16 pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan menuntun seluruh jemaat yang ada di rumah untuk kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal, memasuki minggu Advent yang keempat ini di tahun 2020 ini. Kami ada di rumah dalam rangkaian ibadah minggu yang boleh kami adakan. Namun Tuhan, kami percaya persekutuan kami dimanapun berada, baik itu di gedung gereja, bahkan di rumah pun Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami akan membaca firman-Mu, bukakan akal pikiran kami, curahkan akan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan mengerti, memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca. Kami telah siap ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Firman Tuhan, mari kita buka dalam Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal yang ke-16, 1 Tawarik pasal 16 pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Jika jemaat yang di rumah sudah menemukan bacaan firman Tuhan ini, mari kita akan baca dan saya akan menuntunnya melalui pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita di minggu Advent yang keempat ini dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16 pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Jemaat yang kekasih, di minggu Advent yang keempat ini kita akan membahas suatu tema dari bacaan kita ini tentang doa dan nyanyian hidup. Nah, jemaat yang kekasih, menyanyi pujian bagi Tuhan adalah bagian dari hidup kita. Sebab setiap saat kita harus bersyukur karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kenapa demikian? Karena sama yang saya katakan seperti Daud. Daud dalam bacaan perikop kita di minggu Advent yang ketiga ini, dia menyampaikan suatu pujian. Daud dalam perikop minggu Advent yang keempat ini, yang saya katakan sekali lagi, dia menyampaikan pujian terindah. Pujian terindah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena akhirnya apa yang terjadi? Tabut Allah ditempatkan dalam kemah yang kudus yang disiapkan itu untuk Yerusalem. Jemaat yang kekasih, menyanyi pujian syukur untuk Tuhan ini tidak cukup hanya dengan mengangkat tangan, atau yang saya mau katakan bernyanyi bagi Dia, tetapi ada sikap lain yang menunjukkan bahwa kita ini mengucap syukur. Nah, menjadi pertanyaan mungkin bagi Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana cara kita untuk menyanyikan pujian syukur itu kepada Allah? Nah, yang pertama saya mau katakan memanggil nama Tuhan. Tadi pada ayat yang ke-8 dijelaskan di pada ayat yang ke-8 itu tadi. Apa yang dia katakan? Saya bacakan sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Nah, dalam budaya orang Israel,
yang bertugas untuk mengangkat tabut perjanjian itu adalah suku Lewi. Kita tahu bersama. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, dan Bani Asaf untuk pertama kalinya dipercayakan oleh Daud untuk mengangkat tabut Allah, menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah. Nah, tadi yang saya katakan dalam ayat yang ke-8 itu dia berkata, bersyukurlah kepadanya dan panggillah namanya. Jemaat yang dikasih, pada saat kita memanggil nama Tuhan, hal ini menandakan bahwa kita sedang mengucap syukur kepada Allah. Oleh sebab itu, Mazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dan dimulai dengan memanggil namanya. Memanggil itu dapat diartikan alamat dan untuk menuju sebuah alamat. Dengan kata lain harus ada tujuan yang jelas. Nah, dengan demikian kalau kita pahami dalam perikop bacaan ini, kita memanggil dalam artian itu memanggil Tuhan, atau kita memanggil seseorang, kita harus menyebut namanya. Nah, begitu juga pada saat kita memanggil nama Tuhan, kita harus menyebut namanya, dan bukan hanya itu, kita juga harus fokus jelas yaitu kepada Tuhan, dan Daud rupanya mempraktekkan hal ini. Sehingga mengucap syukur tidak hanya mengangkat tangan tadi yang saya katakan, melainkan dia harus memanggil namanya. Dan pada saat mengucap syukur pada Allah, jangan kita fokus kepada hal-hal yang lain. Dalam artian apa? Jangan fokus pada orang lain untuk dapat menolong kita atau persoalan kita, tetapi fokuslah itu kepada Tuhan. Karena memperkenalkan perbuatannya itu adalah satu hal tadi, cara kita untuk memanggil Tuhan di ayat yang ke-8 itu. Memperkenalkan perbuatannya artinya memberitahukan agar semua orang tahu tentang perbuatan Allah dalam konteksnya ini sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Yaitu bagaimana kita diingatkan untuk mempercakapkan segala perbuatannya itu di ayat yang ke-9 tadi kalau kita perbacakan baik-baik. Mempercakapkan artinya dia membicarakan, mengupas atau memperbincangkan tentang perbuatan Tuhan itu yang terjadi dalam hidup manusia. Perjalanan hidup kita ini hampir selesai di tahun 2020 dalam artian menurut kalender Masehi. Kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Awal Januari kita bersama tahu kita berada di masa pandemi, di mana dimulainya virus COVID-19 itu dimulai tersebar sampai ke pelosok dunia. Tetapi kita diingatkan, apakah ada perbuatan Allah itu yang terjadi dalam kehidupan kita selama masa pandemi ini, bahkan sampai di akhir tahun yang akan kita selesaikan tahun 2020 ini. Oleh karena itu ayat yang ke-9 itu percakapkan, membicarakan, mengupas, memperbincangkan tentang perbuatan Tuhan. Ingat, Mazmur juga pernah berkata, percakapkanlah perbuatannya yang ajaib. Adalah sebuah keajaiban yang terjadi dalam hidup manusia. Oleh karena itu sebagai orang Kristen kita harus mempercakapkan tentang perbuatan Tuhan saat kita sakit, atau ketika Tuhan menolong kita dalam keadaan yang sulit. Itu yang harus terjadi. Karena dengan demikian orang lain pun akan merasakan tentang kebaikan Tuhan, dan kita pun dapat menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Tapi ingat di ayat yang ke-10, selalu bermegah dia katakan di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 itu Bapak Ibu, bermegah itu dapat diartikan adanya suatu kebanggaan. Pada saat kita bangga pada seseorang, kita pasti akan membicarakan terus-menerus. Itu terjadi. Mungkin Bapak Ibu bangga dengan seseorang, itu terus yang diceritakan, orang itu terus yang diceritakan. Nah, begitu juga pada saat kita bangga memiliki Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Siapa yang tidak bangga? Bapak Ibu dan saya, kita semua bangga memiliki yang namanya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita akan membicarakan Tuhan secara terus-menerus tanpa rasa takut.
Apa perbuatan yang telah Dia berikan kepada kita, apa yang kita rasakan lewat jamahan Dia, lewat uluran tangan yang kita rasakan. Ingat, pada saat kita bangga kepada Tuhan, kita sedang mengucap syukur kepada-Nya. Karena apa yang kita alami, apa yang terjadi itu bukan karena hebatnya dalam diri manusia. Tetapi ingat, saya mau katakan rangkaian firman Tuhan ini di ayat yang ke-11. Kita harus mau dipimpin oleh Tuhan. Ayat yang ke-11 itu kalau baca, mengucap syukur tidak hanya bermegah dalam Tuhan, tetapi juga mencari Dia, itu adalah tanda mengucap syukur. Sehingga Daud ini mengalami kemenangan dalam perjalanan kehidupan dia. Ingat akan Tuhan, diingatkan kembali kita di ayat yang ke-12. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan pernah Dia mengecewakan kita. Sebab itu, apa yang harus kita berbuat? Mari kita menyanyikan pujian syukur itu kepada Allah sebagai tanda kita bahwa Dia berkarya memaksimalkan dalam kehidupan kita ini, dan bagaimana kita diajak untuk terus memanggil nama Tuhan. Bukan hanya memanggil yang Dia katakan, memperkenalkan perbuatannya. Bukan hanya memperkenalkan perbuatannya, mempercakapkan segala perbuatannya, dan kita mau dipimpin oleh Tuhan dan ingat akan Tuhan. Tapi terkadang hidup manusia, kalau dia sudah sukses atau dia sudah mempunyai dengan banyaknya harta yang dia miliki, terkadang dia lupa dengan Tuhan. Apalagi di masa pandemi ini, rasa ketakutan yang berlebihan. 2 minggu ini berturut-turut kita harus meniadakan ibadah di gedung gereja ini karena situasi zona merah di kota Jember ini. Tuhan memberi hikmat kita, karena jangan sampai adanya sukacita menjadi duka cita yang terjadi di tengah kehidupan kita, Tuhan. Tapi kita berharap, kita bersyukur, malam Natal dan hari Natal, mari kita satukan hati dalam doa yang ada. Ingat, perbuatan Tuhan itu harus nyata, kita nyatakan dalam hidup kita. Mari kita percakapkan melalui doa kita bersama, agar situasi kondisi kota Jember ini kembali pulih, dan kita tidak berada di zona merah. Kita datang bersekutu dalam rumahnya yang kudus. Nah, kalau ini terjadi dan menjadi suatu kepastian dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, maka apa yang dikatakan lewat firman Tuhan pada Minggu Advent yang keempat ini, doa dan nyanyian hidup, itu temanya. Kita diingatkan di situ, teruslah untuk tetap saling mendoakan, teruslah untuk selalu memuji dan memuliakan namanya, teruslah untuk bersyukur kepadanya. Karena kesempatan yang indah ini akan datang dalam kehidupan kita ketika kita ada satu hati dalam hidup ini untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Selamat menjalankan Minggu Advent yang keempat, yang juga kita akan merayakan Natal dan malam Natal. Biarlah kita tetap kuat dan sehat, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Teruslah membicarakan itu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jangan ragu, jangan takut, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Terpujilah firman-Nya. Haleluya. Jemaat yang kekasih, sebelum jemaat melanjutkan ibadah Minggu Advent yang keempat ini bersama dengan keluarga, Minggu Advent yang keempat ini juga ada satu kesaksian pujian, paduan suara gabungan Pelkat, PT, dan GP yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah ini menjadi suatu kesaksian yang indah bagi kita sekalian, dan secara khusus sebagai jemaat di GBB Getsemani Jember. Tuhan memberkati kita sekalian.